Luar biasa pujian penyembahannya. Apa kabar Bapak Ibu? Kelihatannya belum connect ya. Apa kabar Bapak Ibu? Nah, amin, 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 amin ya. Masalah itu akan selalu ada, tapi bersama dengan Tuhan kita cakap menanggungnya. Amin. Itu harus ya. Jadi kalau saudara baca dalam firman Tuhan 1 Tesalonika, di situ diperingatkan supaya kesusahan-kesusahan ini jangan membuat iman kita menjadi goyang, tapi terus percaya dan berpegang kepada firman Tuhan, dan saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Baik, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya juga memperkenalkan diri saya dan rekan-rekan saya. Ini pertama kali saya ada di tempat ini ya. Nama saya Lukas Unmehopa. Saya punya istri satu dan kami dikaruniakan 3 anak kembar. Semuanya cewek 3 ya. Jadi jangan dibalik ya, istri satu aja ya. Ya, kami berempat datang dari Jakarta. Rekan kami yang satu ini yang pakai batik ini baru datang tadi dari Malang, karena sudah beberapa waktu lalu ada di Malang karena berurusan dengan pendidikan anaknya Pak ya. Ya. Saya perkenalkan dulu yang pakai batik yang badannya kecil itu Pak di belakang itu. Nah, itu Pak Yermia Ho, orang Semarang. Itu ketua ya, jadi dia yang punya namanya Blessing Ministry Indonesia. Jadi kami datang ini dengan wadah namanya Blessing Ministry ya. Nah, istrinya itu ada berapa campurannya Pak? 5 apa 6 ya? Warga negara Pak, campurannya banyak sekali. Tapi nanti kalau ada kesempatan untuk berdiri di sini biar memperkenalkan aja ya. Yang saya tahu katanya ada Ambon, ada Manado, ada apa lagi? India. Nah, saya nggak tahu ada apa lagi ya, apa Ukraina ada nggak tahu itu. Terus Pak yang di depan ini Pak Junius, hamba Tuhan ini punya kemampuan di bidang musiknya. Nanti Bapak Ibu akan diajarkan sama beliau ya. Nah, jadi demikian tentang kami. Kami juga secara tim mengucapkan banyak terima kasih untuk Pak Yermia yang telah memberikan waktu untuk kami melayani di tempat ini. Ya, untuk pertama kali kami juga berterima kasih untuk tim penggembalaan bahwa kami telah dibukakan pintu untuk kami melayani di tempat ini. Kiranya kehadiran kami bisa menjadi berkat untuk Bapak Ibu sekalian. Amin. Baik, supaya mempersingkat waktu, sampai jam berapa Pak? Terserah saya, berarti semua ada dalam tangan kuasa saya Pak. Ya. Tapi ini pengalaman saya Bapak Ibu ya. Kalau kita mau sungguh-sungguh dalam Tuhan itu ada aja pencobaannya itu. Saya nih sudah beberapa kali Bapak Ibu, itu aneh bin ajaib, tapi itulah kenyataan. Di Kalimantan, kesaksian sedikit Pak ya, bagaimana gangguan-gangguan ini Pak. Itu saya baru beli sandal jepit di pasar, terus datang mau kita nginap di ada salah satu ibu berikan kami tempat tinggal, kami tidur di rumah itu. Tapi kami sama-sama mendoakan dia yang punya rumah. Begitu selesai doa saya keluar, sandal saya sebelah hilang Pak. Padahal itu malam dan di situ itu apa ya, komplek tapi beberapa unit, jadi nggak banyak, rumah cuma sedikit, tapi nggak ada orang lalu lalang kayak di perumahan-perumahan begitu, nggak ada, tapi kok bisa hilang gitu ya. Nah, kemarin waktu saya di pool bis Rosalia mau ke sini, kacamata saya ini tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin, copot Pak. Nah, tadi siang Pak ya, saya diantarin sama Pak Gembala sekalian jemput saudara kita ini. Saya cari kacamata, akhirnya beli di optik situ, basi baru Pak tadi, dilap-lap begitu saya mau pakai Pak, gagaknya copot. Kesimpulan yang saya dapat, setan ini dia nggak bisa lihat kita senang Pak. Jadi ada aja gangguan Pak, tapi yang pengertian saya bahwa orang mau dekat dengan Tuhan itu selalu ada gangguan Pak, itu biasa. Tapi saya anggap ini cuma dia mau merusak konsentrasi saya, tapi karena saya udah tahu trik dia,
Saya bilang memangnya gua pikirin, ya kan. Jadi walaupun patah, tapi masih bisa dipakai Bapak Ibu ya. Jadi yang jelas saya masih bisa baca, gitu ya. Ya, apapun keadaannya kata Alkitab firman Tuhan harus diberitakan ya. Baik, jadi saya mempersilakan Bapak Ibu buka Alkitab saudara. Ada satu tema yang ingin saya bagikan pada Bapak Ibu di malam hari ini tentang dipulihkan untuk memulihkan. Ada masih punya dendam, ada masih punya kebencian. Nah, orang-orang begini Tuhan pakai mereka terbatas. Tidak akan lebih tinggi, tidak akan lebih jauh. Karena Alkitab berulang-ulang berkata, usahakanlah berdamai dengan semua orang. Jadi jangan sekali-kali kita simpan dendam. Marah boleh, tapi itu pun Alkitab memberikan batas, jangan sampai matahari terbenam. Ya, jadi jangan sekali-kali punya kebencian yang berkepanjangan. Kalau orang bilang mengampuni aja, oh saya nggak bisa Pak, lihat dia mukanya tuh, aduh. Nah kalau Bapak Ibu begini terus, itu iman saudara tidak akan pernah bertumbuh. Karena hidup dalam sakit hati terus, imannya nggak akan bertumbuh, hidup pun tidak diberkati. Dan orang kalau pahit terus menerus, otomatis tensi itu akan naik karena susah tidur Pak. Orang yang kita benci dia lagi makan enak, jalan kiri kanan, kita mikirin dia terus padahal dia nggak mikirin kita Pak. Untuk apa kita pikirin dia, bikin tensi naik, nggak bisa tidur, susah makan, lama-lama sakit-sakitan Pak. Jadi hidup ini enjoy aja gitu loh Bapak Ibu ya. Jangan simpan dendam ya. Jadi harus pastikan dulu sebelum kita dipulihkan itu kita harus koreksi diri kita supaya benar-benar hidup kita tuh layak untuk dipakai Tuhan. Amin. Baik, ayat pembuka ini ayat sebenarnya saya cuplik dari beberapa bagian. Ini sebenarnya momennya tuh udah lewat. Momennya itu yaitu Jumat Agung, Paskah dan kenaikan ya. Momennya udah lewat tapi kebenaran ini tetap untuk selamanya. Baik, kita buka dalam Matius pasal 27 ayat 45. Mulai dari jam 2, ya jam 2 ya. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kita lompat ayatnya yang ke 51. Ayat 51. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini Tuhan kita ini rancangannya luar biasa. Kalau Bapak Ibu pahami benar karya-karya dia, itu dahsyat dan sulit dipikirkan secara logika. Tapi kasih Tuhan buat kita tuh dahsyat. Jadi kalau hanya gara-gara masalah sedikit terus kita mualaf, saya cuma bisa bilang subhanallah Pak. Itu sedih Pak, kasihan benar. Keselamatan itu sudah dirancang Tuhan jauh-jauh hari, ribuan Tuhan yang lalu untuk generasi ke generasi supaya semua diselamatkan. Tapi kita keluar dari situ, selesai hidup kita Bapak Ibu. Jadi hari ini apapun masalah hidup kita, berat kayak apapun, tetap kita ini di track yang benar. Di dalam Tuhan Yesus itu satu-satunya jalan, tidak ada jalan lain. Nah kalau ini berbicara tentang kematian Tuhan, saya tidak bahas yang lain-lain dan tidak dalam saya kupas ini, cuman dia punya cuplikan-cuplikan aja. Jadi waktu Tuhan Yesus itu mati, itu ada 3 hal yang terjadi luar biasa. Tadi jam 12 sampai jam 3 itu terjadi kegelapan. Setelah itu ada juga tabir terbelah, itu dari atas sampai ke bawah. Ya, tabir terbelah, dan ada gempa bumi. Saya tidak bahas gempa bumi, saya tidak bahas kegelapan, tapi saya mau bahas tentang tabir terbelah. Kalau kita belajar tabernakel Musa itu ada halaman, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Allah itu bersemayam di ruang maha kudus. Dan tidak semua orang dengan mudah untuk bertemu dengan Tuhan itu nggak boleh Pak. Kayak kita begini kalau ketemu Tuhan langsung mati di tempat Pak. Karena kita ini orang berdosa, itu nggak bisa. Jadi semua persembahan kita itu harus diwakilkan dengan yang namanya imam. Jadi imam itu yang masuk ke dalam untuk melayani Tuhan. Itu pun dengan catatan kalau dia tidak kudus mati juga imam itu Pak. Makanya mereka itu harus mempersiapkan diri dengan baik. Nah nanti ini ada berkaitan juga dengan tim musik yang tadi.
yang luar biasa powerful tadi, nanti Bapak bisa ada pengetahuan di Bapak ini, nanti akan dijelaskan supaya hidup itu harus dijaga ya, apalagi Bapak Ibu yang sudah dipanggil dalam doa pujian penyembahan itu perlu dijaga ya. Nah, jadi itu semua nggak bisa Bapak Ibu, nggak bisa ketemu Tuhan, nggak bisa. Harus orang-orang tertentu, yaitu para imam. Tapi begitu Tuhan Yesus mati, itu luar biasa. Tabir itu terbelah katanya dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Artinya waktu Tuhan mati, tabir terbelah itu artinya Tuhan membuka diri untuk siapa saja bisa ketemu dia. Ada amin Bapak Ibu ya? Luar biasa enggak itu? Nah, jadi kalau Bapak Ibu melewati 1 hari penuh ini tanpa doa sama sekali, saya bisa cuma bilang terlalu. Itu terlalu Bapak Ibu. Bisa bayangkan. Dulu orang pengen doa nggak bisa. Orang mau kasih persembahan nggak bisa. Semua nggak bisa. Karena Allah itu bersamaan di tempat khusus yang tidak boleh didatangin semua orang. Nggak boleh. Tapi begitu tabir terbelah, Matius 11:28 berkata, marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku berikan kelegaan kepadamu. Ada amin? Jadi kalau sampai gak ada doa sama sekali, tunggu ada masalah datang baru doa, terlalu. Itu terlalu Pak. Jangan tunggu ada masalah baru doa Bapak Ibu. Setiap hari kalau bisa harus punya hubungan dengan Tuhan. Karena apalah artinya pelayanan tanpa ada doa Pak. Apalah artinya jadi Kristen tapi tidak punya hubungan Pak. Harus ada punya hubungan. Dan saya dengar dari Pak Yeremia sebagai gembala luar biasa ya. Di sini kuat doa, ada puasa Pak ya. Ini penting, tapi ini kan program gereja. Tapi individu-individu di rumah itu juga harus punya jam-jam doa khusus Pak. Harus ada Pak. Mesbah pagi, iya kan. Itu bapak-bapak tuh yang punya tugas ya sebagai kepala rumah tangga Pak. Bangunin istrinya, bangunin anak-anaknya, doa ya. Main gitar, walaupun gitar ke kiri suara ke kanan, itu enggak masalah Pak. Tuhan itu lihat hati Pak. Ada teman saya Pak, batuk aja fals loh Pak, batuk. Kalau batuknya fals gimana kalau mau angkat suara Pak? Nah ada juga Pak Pendeta ini kadang-kadang, ada ini bukan di sini ya, di Jawa Barat. Dia kadang-kadang kasih kode, wah hebat ini. Begitu angkat Pak suara dia ke sana, musiknya ke sana Pak. Saya bilang ini luar biasa Pak. Nah jadi Bapak Ibu maksudnya begini, Tuhan itu lihat hati, ada amin? Jadi penting sekali kita bersyukur bahwa rancangan Tuhan ini dahsyat loh Bapak Ibu. Jadi hubungan ini penting sekali Bapak Ibu. Saya mau tekankan supaya kita harus paham dulu. Karena Kristen itu bukan sekedar percaya saja. Tapi percaya itu berbicara juga tentang ketaatan, kesetiaan harus ada di situ Pak. Makanya doa itu hubungan. Jadi doa itu bukan sekedar minta saja. Tapi itu satu hubungan. Keintiman itu penting Pak. Semua kita di sini ini akibat dari orang tua kita intim kan? Loh, kok nggak mau ngaku? Orang tua kita intim, lahirlah kita ini. Nah, kalau kita intim dengan Tuhan, bukan hamil bayi Bapak Ibu. Hamil itu visi, apa yang Tuhan taruh di hati. Saudara pasti dapat sesuatu kalau saudara benar-benar intim dengan Tuhan. Nah orang-orang yang bergairah dengan Tuhan itu, Alkitab bilang begini, mata Tuhan itu menjelajah bumi untuk memberikan kekuatan kepada orang yang bersungguh hati kepada Tuhan. Tidak semua orang Kristen Pak, hanya orang yang bersungguh hati kepada Tuhan. Orang yang rajin masuk gereja belum tentu cinta Tuhan Pak. Tapi orang yang cinta Tuhan dia pasti ada di gereja. Jadi hari ini kita harus makin hari makin waktu sudah mendekat, kita harus belajar untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi jangan ada susah baru datang sama Tuhan nangis-nangis. Ya nangisnya sudah nggak bisa kata-kata Pak. Tuhan juga tahu itu air mata hutang belum bayar atau gimana. Tuhan tahu Pak. Ya jadi jangan tunggu ada masalah Bapak Ibu baru berdoa. Itu susah saudara. Baik atau tidak baik waktunya bangun hubungan dengan Tuhan. Nah Tuhan itu mengenal orang benar. Jalan-jalan orang benar itu dikenan Tuhan. Jadi kalau saudara sudah membangun hubungan intim dengan Tuhan, saya percaya keintiman itulah yang akan membuat karakter kita ini makin hari makin lebih baik. Karena orang kalau dekat dengan Tuhan itu jadi seperti Tuhan Pak. Saudara bergaul dengan orang pemabuk jadi seperti orang pemabuk Pak.
Ibu-ibu bergaul dengan tukang gosip, pasti jadi tukang gosip, Pak. Tahu perkataan orang gosip? Ada 3 kata sakral orang yang suka gosip, Pak. Kalau ibu-ibu lagi kumpul, terus dia datang. Halo Besti, sudah dengar belum? Perkataan pembuka itu, Pak. Terus dia sambung lagi. Maaf, ini bukan kita mau jelekin orang loh. Padahal ini mau cerita orang loh, Pak. Tapi dia masih bilang, ini bukan kita mau ceritain orang. Lalu kata penutupnya, jangan ngomong-ngomong sama siapa-siapa. Dia lupa bahwa setiap kita ini kan punya orang percaya kan. Menurut ilmu konseling yang saya belajar, semua kita ini punya orang percaya. Jadi kalau orang mempercayakan kita untuk terbuka, itu jangan ceritanya kemana-mana Bapak Ibu. Itu berarti saudara akan kehilangan kepercayaan, nggak boleh ya. Saya aja nih kalau ada orang konseling sama saya, ada hal-hal yang istri saya aja saya nggak ngomong Pak. Mana yang perlu saya ngomong, ada yang mana yang tidak perlu karena dia juga punya orang percaya, gitu lah. Jadi orang percaya, seumpamanya nih saya, kenal Pak Lukas enggak? Masalahnya bla gitu kan. Terus dia jangan ngomong-ngomong lu. Iya tahu. Dia cerita lagi sama teman percaya dia gitu Pak. Terus putar sampai setelah saya dengar, ternyata udah 1000 orang Pak tahu tentang saya. Itu contoh. Jadi hari ini kita dekat dengan Tuhan itu supaya kita makin hari makin diubahkan jadi seperti Kristus. Ada amin? Itu mahal harganya Bapak Ibu, mahal. Jadi orang percaya itu gampang Pak. Tapi jadi orang yang dapat dipercaya itu susah. Iya kan? Susah Pak. Jadi hari ini kita belajar supaya hidup kita tuh makin hari makin lebih baik, lebih baik, lebih baik. Jadi supaya kita dipulihkan, apa yang Tuhan mati setelah tabir terbelah, nomor 1 yang dia pulihkan itu adalah hubungannya. Dulu kita nggak bisa seenaknya ketemu dia, tapi dengan dia mati, dia membuka diri untuk ketemu dia di mana saja, kapan saja. Jadi kalau dulu pusat peribadatan itu harus di Yerusalem Pak ya, benar Pak ya. Mau apa-apa harus ke Yerusalem, di sana pusat peribadatan. Kamu nggak boleh kemana-mana. Sekarang di mana saja, sambil oseng-oseng kangkung pun bisa doa nggak? Boleh Pak. Bisa nyanyi nggak? Boleh Pak. Boleh. Makanya saya bilang kalau sampai tidak doa sama sekali dalam 1 hari penuh, terlalu. Ya, waktu diberikan Tuhan itu dipergunakan Bapak Ibu. Harus minimal ngomong kayak sesuatu, kalau ada takut, khawatir apa, ngomong aja Bapak Ibu. Jangan sampai nggak doa sama sekali, jangan. Karena banyak yang harus didoakan. Belum bangsa dan negara juga kita harus doakan, ya kan? Suami kita, anak-anak kita, istri kita harus doakan kan? Jadi kita harus berdoa untuk banyak hal. Ya, jadi kita harus, hubungan ini penting. Nah, jadi Tuhan sudah membuka diri, makanya ada orang-orang yang sudah Kristen sekian tahun, tapi doa aja belum bisa Pak. Ada saya ketemu orang kayak begitu. Jadi kadang-kadang Pak, kalau saya kasih contohnya begini. Ini orang, anak Tuhan juga rajin masuk gereja. Dikit-dikit minta doa, dikit-dikit minta didoain. Padahal dia tuh nggak sadar bahwa dia juga punya kuasa. Ya, dia punya kuasa juga, dia bisa berdoa langsung sama Tuhan. Kadang-kadang dia tolong doakan saya dong. Apa? Sakit apa? Asam lambung udah 2 tahun belum sembuh-sembuh. Seumpamanya nih contoh nih, ini Tuhan di sini, pendoa di sini. Doa apa? Tolong kasih tahu Tuhan, saya lambungnya nih sudah 2 tahun belum. Tuhan tolong si David sudah 2 tahun asam lambung belum sembuh-sembuh. Apalagi itu sih. Terus jadi kadang-kadang yang kita nggak boleh ngomong yang aneh-aneh, gara-gara tolol kan ribut kan. Jadi yang tahu ini bodohnya saat pendoanya atau yang dianya nggak tahu deh. Semua kita ini punya kemampuan. Ingat, setiap kita yang percaya kepada Tuhan minimal 1 talenta itu kita sudah dapat. Nah itu harus dikembangkan ya. Jadi rajin berdoa, dan saya percaya pada saat saudara rajin berdoa, saudara pasti akan dipakai Tuhan untuk hal-hal yang lebih besar. Saya percaya sekali karena dulu saya sama Pak Ketua saya ini, Pierre Miyaho ini kan, kami dulu pernah kerja di Jepang. Dulu ada ibu-ibu, itu dia pergi ke kalau persekutuan gereja gitu, kalau ada di kayak di GBI ada KUL,
apalagi ada namanya macam-macam lah, pendalaman iman apa gitu. Dia kalau hadir jangan sekali-kali suruh dia doa. Untuk doa makan pun dia nggak mau. Kalau suruh saya doa besok saya akan nggak kembali lagi ke sini katanya. Jadi tapi nggak tahu gimana tiba-tiba dia tuh punya keinginan kuat sekali untuk berdoa. Akhirnya dia belajar di rumah saking jungkir-jungkir gitulah karena punya kerinduan. Dia belajar berdoa sampai kadang-kadang suami pulang dia belum bangun dari doanya, suaminya pantatnya dikorek gini. Wah macam-macam. Pokoknya dia nggak peduli, dia doa terus. Dari yang nggak bisa apa-apa, sekarang itu sudah jalan hampir seluruh benua, Pak. Dia dipakai Tuhan untuk pendoa syafaat. Jadi biasanya sebelum pembicara-pembicara yang level internasional bikin KKR, itu pendoa-pendoa kan harus masuk duluan ya ke daerah-daerah terpencil sekalipun mereka harus berdoa. Jadi dia bilang, puji Tuhan Pak, kalaupun saya banyak duit juga belum tentu saya bisa pergi kemana-mana. Sekarang gak ada uang pun tapi Tuhan kirim saya kemana-mana Pak. Jadi luar biasa kan? Nah, jadi hari ini saudara, jangan lagi saudara berkata, wah saya ibu rumah tangga, saya nggak pintar ngomong, saya bisanya masak doang. Itu saudara salah. Jadi semua kita akan dipakai Tuhan. Ya, kemarin kita sempat ngobrol, kemarin apa tadi ya, kita sempat ngobrol sekedar aja bahwa ternyata saya pernah isi kuesioner itu kita untuk mengetahui talenta apa yang Tuhan kasih, itu kan ada tuh bisa dihitung. Terus setelah saya hitung-hitung ternyata hampir semua orang percaya itu, bukan hampir, memang semua orang yang percaya Tuhan itu dipanggil untuk melayani. Enggak tahu pendoa kah, pengkhotbah kah, apa, pokoknya semua orang dipanggil untuk melayani. Orang yang percaya Tuhan itu harus melayani. Lah kita bertanya, apa memang harus di gereja? Enggak juga, pelayanan itu di mana saja. Saudara kerja di kantor, kerja dengan baik, itu saudara sedang melayani. Amin. Makanya Alkitab bilang, apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah dengan sepenuh hati, seperti untuk Tuhan. Jadi kalau cara berpikir ini menempatkan kita dimanapun, saya kira nggak ada masalah, ya kan? Karena apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan. Nah itu jadi melayani dimanapun kita berada, ya. Nanti ada lagi hitung-hitung tentang bagaimana panggilan kita lebih spesifiknya di bidang apa kan gitu. Tapi paling tidak kita belajar melayani. Itu satu penghormatan saudara kalau saudara bisa melayani Tuhan. Tidak semua orang lo bisa dipanggil untuk itu. Makanya ini kesempatan yang baik. Jadi setelah Tuhan mati yang dia pulihkan, ini sangat penting kalau saudara baca dalam Roma 3 ayat 23. Setelah manusia jatuh dalam dosa, semua kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada orang yang mencari Tuhan, tidak ada orang yang baik, semua jahat. Tapi setelah Tuhan mati, hubungan ini dipulihkan lagi. Ya, jadi kalau sudah dipulihkan, saudara juga harus membangun hubungan dengan Tuhan. Jangan sekali-kali ingat doa itu nanti hari Minggu saja. Baca Alkitab itu nanti hari Minggu saja. Nah, ini salah besar. Setiap hari harus minimal harus ada punya connect dengan Tuhan. Ada amin Bapak Ibu ya? Itu yang pertama ya, itu ini tentang pemulihan ya. Yang kedua, Kisah Rasul 1 ayat 3. Kisah Rasul 1 ayat 3, tolong. Nah, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, kita semua tahu karena ini sering didoakan pada waktu Paskah biasanya ya. Tuhan Yesus begitu dia bangkit dari kematian, dia nggak langsung naik ke surga, tapi dia butuh 40 hari untuk bertemu dengan para murid. Ya kan? Jadi setelah dia 40 hari itu dia datang ya, ada pintu tertutup, tiba-tiba dia ada di situ, ya kan? Macam-macam dia melakukannya. Ya, jadi kenapa dia harus ketemu dengan murid-murid? Karena waktu dia di tiang tergantung di kayu salib, itu semua murid-murid itu takut, khawatir. Mereka berpikir, guru kita aja digituin, bagaimana kita? Makanya saudara tahu ada orang-orang tertentu yang kembali lagi dari tadinya nelayan, kembali lagi ke nelayan. Ada orang yang pernah kalau saudara baca kan ada yang pulang ke Emmaus kan.
ada seperti itu. Jadi mereka takut, mereka kabur. Padahal sudah diperintahkan bahwa kalau kita baca dalam Kisah 1 ini, itu dikatakan kamu harus tunggu di Yerusalem sampai janji Bapa digenapi. Tapi ada sebagian besar juga yang takut, akhirnya kabur. Contohnya Petrus dan beberapa teman kan, semalam-malaman mencari ikan, tidak dapat. Padahal mereka itu ahli di kelautan, tapi nihil. Akhirnya saudara, waktu Tuhan Yesus bangkit, dia datang Pak. Dia datang, dia nggak marah Pak. Dia ketemu mereka, malah dia tanya, adakah lauk pauk padamu? Iya kan? Nggak ada, semalam-malaman kita udah cari, nggak dapat apa-apa. Dia bilang, tebarkanlah jalamu di kanan perahu. Tuhan itu kadang-kadang aneh loh Bapak Ibu. Perahu itu kan nggak besar-besar amat. Tadinya buang di kiri nggak dapat apa-apa, suruh di kanan gitu kan. Padahal ini udah di tepi pantai Bapak. Nggak mungkin dapat ikan. Tapi pertanyaannya, apa sih yang mustahil bagi Tuhan? Tadi itu saya berharap jangan cuma lagu kita gandol Gusti, Gusti begitu. Ini di Jakarta nih, saya cerita di Jakarta, tukang ojol datang. Tadi baru gandol Gusti. Orang itu Pak, kalau dalam tekanan, bukannya bergairah cari Tuhan, malah kabur Pak. Nah ini saya mau kasih tahu. Jadi tolong supaya benar-benar kalau di dalam Tuhan itu, kalau saya sarankan Bapak Ibu, kalau ada masalah, jangan sekali-kali. Kalau di Jakarta itu orang sering bilang jangan jual kemiskinan ya. Cerita sedih-sedih supaya ada belas kasihan. Jangan. Pokoknya kita harus tegar. Apapun masalahnya yakin. Ibrani 13 ayat 5 bagian B berkata, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkanmu. Aku sekali-kali tidak membiarkanmu. Artinya dia bertanggung jawab sepenuhnya untuk hidup saya dan saudara. Jadi hidup ini jangan terlalu rumit berpikir. Pikirnya aja begini. Kalau nyawa saja dia kasih, masa kita makan nasi putih tok? Ya simpel aja kan. Jadi nggak usah dibikin ribet Bapak Ibu. Karena ada hal-hal yang memang kita nggak perlu pikirin. Yang namanya susah, sulit, mana mungkin, itu urusan dia. Bagian kita apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Lalu apa yang tidak bisa kita kerjakan, kita serahkan sama Tuhan. Itu aja. Nah jadi Tuhan ketemu mereka satu persatu yang pulang ke kampung. Tuhan datang ketemu mereka. Mereka juga nggak kenal Tuhan. Makanya memang benar ya, hidup ini tanpa Tuhan gelap. Pernah dengar Indonesia gelap? Ya gelap. Beberapa waktu lalu itu gelap, benar-benar gelap. Saya berharap di sini enggak Pak ya. Nah jadi hari-hari ini saudara, apapun keberadaan kita dalam hidup ini, persoalan itu akan selalu ada. Bahkan Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 33 bagian terakhir, dia bilang, di dunia ini kamu akan mengalami banyak penderitaan, tapi kuatkanlah hatimu karena aku telah mengalahkan dunia. Jadi kalau Bapak kita sudah mengalahkan dunia ini, anaknya juga harus bisa mengalahkan dunia. Amin. Itu harus, karena Bapak itu selalu mewariskan yang terbaik kepada anak-anaknya. Jadi kalau tanya apa kabar, luar biasa. Apanya yang luar biasa? Pernah bertempur sampai berdarah-darah? Ya, enggak kan, tapi percayalah Tuhan itu selalu ada beserta kita. Makanya saya mau tekankan berulang-ulang, jangan tunggu ada masalah baru cari Tuhan. Jangan. Nah itu cuma memperalat Tuhan namanya itu. Baik, susah, senang, tetap cari Tuhan. Jadi kalau bilang masalah-masalah dalam hidup, saya percaya bukan cuma Bapak Ibu, memangnya pendeta tidak punya masalah. Pendeta juga manusia. Amin. Nah, saya sedikit bersaksi. Saya dulu sebelum ke Jakarta, saya cukup lama pelayanan di salah satu daerah di Jawa Barat. Daerah itu aneh, karena aneh apa? Namanya Cipanas, tapi daerahnya dingin loh Pak. Aneh kan? Jadi itu di Cipanas itu semua aset-aset orang Jakarta. Jadi kalau hari-hari libur, tanggal-tanggal merah, itu macetnya tuh luar biasa. Plat mobil semua B, orang Jakarta semua. Karena enak di sana tuh buat kalau orang-orang dari Jakarta tuh, wah begitu masuk ketemu
Kebun teh itu kayaknya, wah nggak usah pakai AC Pak, turunin kaca, buka baju Pak, wah adem enak Pak. Nah, jadi saya di situ saya melayani. Saya tuh punya salah satu hal yang saya mengucap syukur sama Tuhan. Kalau pelayanan itu saya senangnya luar biasa Pak. Saya senang banget kalau pelayanan itu untuk Tuhan apapun saya lakukan Pak. Itu prinsip yang saya pegang. Nah jadi saya pelayanan di sana, terus waktu itu sebelum saya full timer di gereja, saya juga melayani di salah satu yayasan panti rehabilitasi, urus orang narkoba sama urus orang-orang yang stres. Nah cukup lama saya pelayanan di situ. Tapi walaupun saya pelayanan di yayasan, kalau ada masalah untuk gereja, saya selalu mengutamakan gereja. Nah kalau ada orang yang mati gitu ya, saya laki-laki saya mandiin, kalau perempuan ada tim perempuan. Laki-laki saya mandiin, habis mandiin saya juga ke pemakaman untuk urus tanah kuburan. Habis itu malam saya harus siapin lagi firman untuk penghiburan. Semua proyek thank you Pak. Tahu proyek thank you ya? Nanti lihat di kamus saja di rumah ya. Semua thank you. Tapi saya itu tidak pernah kecewa, tidak pernah sakit hati. Pokoknya kalau pelayanan itu kalau diterima orang aja udah puji Tuhan Pak. Senangnya minta ampun. Nah itu bertahun-tahun Pak saya melayani tanpa dibayar. Nah begitu saya pelayanan, saya diminta sama gembala saya, karena gembala saya tinggalnya kan jauh. Jadi kalau macet bisa-bisa dia nggak nyampe di tempat gereja itu Pak. Saking padatnya itu luar biasa. Akhirnya dia supaya dia enak, dia panggil, kamu mau nggak jadi full timer? Oh dengan senang hati saya mau. Nah karena saya full timer berarti saya harus penuh di situ ya. Waktu sepenuhnya di situ. Bapak Ibu tahu pelayanan itu kan tempat bukan untuk cari uang. Jadi kalau masalah uang mendingan kita kerja kan ada gaji. Kalau di istilah pelayanan itu PK Pak ya. Ya gajilah istilahnya begitu. Saya punya gaji itu 17,5 Pak. Besar apa kecil itu Pak? Kecil Pak, 17.500.000. 17,5 itu artinya tanggal 17, Pak. Tahu nggak Bapak Ibu? Tanggal 17 itu koma Pak. Tanggal masih berjalan duitnya habis. Saya punya satu istri. Tadi anak saya berapa tadi saya bilang? 3. Bisa bayangkan semua butuh makan Pak. Tapi masih hidup sampai sekarang. Ada amin Bapak Ibu? Bukan cuma sampai di situ Pak. Anak-anak saya itu saya bilang, saya sekolahkan dia tuh di SMK, maksudnya kamu tamat kerja aja. Karena nggak mungkin kuliah lah, karena bapakmu ini kan bukan pengusaha. Apa dia bilang? Papa aja kerja, pokoknya kita mau kuliah. Wah baguslah kalau kamu iman kayak begitu. Kita doa lagi Pak, doa, puasa, doa. Cara Tuhan bekerja tuh Pak ya, aneh-aneh Pak. Aneh-aneh Pak. Makanya saya selalu bikin statement lewat mimbar ini. Kalau hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, burung gagak dari Amerika pun bisa kirim ke sini Pak. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Pak. Ada orang Jakarta ketemu saya ngomong-ngomong terus dia bilang, Pak Lukas pernah ke Tanah Perjanjian nggak? Belum pernah Pak. Gitu aja udah selesai, dia pulang ke Jakarta, saya balik ke rumah Pak. 2 minggu kemudian Pak, tiba-tiba saya dapat amplop coklat yang pakai tali itu Pak. Terus saya buka, begitu ada satpam telepon, Pak tolong ke yayasan ada surat buat Bapak kan, amplop coklat. Wah coklat berarti resmi dong ini kan. Begitu saya buka, di dalam amplop besar itu ada amplop sedang, dalam amplop ada amplop. Begitu saya buka lagi, wah dalam hati saya nih, nggak ngomong cuma dalam hati, ngapain kirim begini buat saya ya. Brosur-brosur tentang Timur Tengah itu Pak. Kalau ke Israel lewat Eropa sekian, lewat ini sekian. Saya buka-buka, saya lihat ternyata dalam amplop yang sedang itu ada amplop lagi yang kecil segini Pak. Jadi pas banget ada cek di dalam Pak. Wah, saya nggak nyangka loh Bapak Ibu. Begitu saya buka, tahu nggak nominalnya? Saya nggak usah sebutin, nanti minta lagi Pak, nggak usah. Udah habis makin.
Wah, ini luar biasa ya. Jadi ini dikirim buat saya itu supaya ke tanah perjanjian. Tapi kami orang Kristen itu kan tidak harus ke sana kan. Jadi saya pikir ngapain saya ke sana? Langsung saya bilang saya belokkan ini ke tanah perjanjian, saya belokkan ke tanah pendidikan Pak. Saya bilang anak saya dari 3 orang, 1 dulu kita daftar. Kamu ini anak-anak ini 3-3-nya tuh akuntansi Pak. Tapi karena 1 mau duluan dia udah masuk bahasa Inggris. Langsung berangkat ke Jogja Pak. S1 bahasa Inggris. Anak saya itu waktu tes nasional Pak, tingkat kabupaten Cianjur itu juara 1 Pak, bahasa Inggris. Jadi waktu perpisahan kami itu dipanggil sama kepala sekolah, Pak sayang Pak, ini kalau dibiarkan anak ini karena luar biasa, mau enggak masukin di Cianjur itu ada salah satu yayasan nanti dibina, terus bisa dikirim ke luar negeri. Saya bilang terus, ya Bapak sediain uang 100 juta, berapa Bu? Saya tanya berapa? 100 juta. Aduh, kemarin saya baru bilang 17 koma aja udah pening Pak. Ini mau 100 juta lagi. Udahlah nggak usah, akhirnya kita doa-doa, akhirnya kuliah. Nggak lama, tiba-tiba 2 orang ini dapat lagi Pak untuk masuk. Lalu karena dia mau tetap ambil akuntansi, akhirnya berangkat lagi ke Jogja Pak. Sekarang orang 1 anak kuliah aja udah pusing Pak ya. Ini 2 anak, tapi saya tuh santai aja gitu. Saya nggak mau saya stres, depresi karena masalah, saya nggak mau Pak. Pokoknya ada apa-apa kita lapor aja ke atas Pak. Terserah kalau jadi jalan, kalau enggak ya wes gitu loh Pak. Akhirnya puji Tuhan Pak, semua berjalan lancar. Dan cara Tuhan memberkati itu aneh bin ajaib. Karena setelah daftar itu bulanannya nih bagaimana, kan gitu kan. Tapi ada aja cara Tuhan Pak. Itu burung gagak datang itu dari timur, barat, sayap kepak-kepak. Pak Lukas, apa kabar? Baik, puji Tuhan, salam tempel. Gitu Pak. Itu yang bikin sampai sekarang saya masih mikirin. Ada 1 ibu-ibu dari Cikarang datang ke Cipanas hanya untuk ketemu saya tidak kenal dia, dia tidak kenal saya. Jadi setiap kalau saya lagi dalam keadaan galau ada masalah, saya mikir masalah itu tuh. Cuma datang buat salam tempel sama saya. Setelah itu dia balik lagi Pak. Saya kalau dapat amplop kan buru-buru pengen buka Pak. Wanginya ini kan lain Pak, wanginya ini. Saya sobek di kamar mandi Pak. Saya lihat nominal sih nggak terlalu banyak. Caranya itu loh Pak. Bisa nanggap ya. Caranya itu loh, cara Tuhan memberkati itu loh. Itu super aneh Pak. Makanya saya sampai sekarang tuh nggak terlalu kayak nggak ada uang, pusing. Ngapain Pak? Untuk kantong kering itu bukan sekali 2 kali, berkali-kali. Tapi ngapain terus bikin stres gitu. Kadang-kadang juga sampai luber Pak. Tapi kan nggak mungkin saya cerita lagi luber nih gini. Yang buat apa juga kan gitu kan. Nah jadi saya lihat memang Tuhan itu luar biasa ya. Jadi yang penting kita sepenuh hati untuk Tuhan. Jadi waktu Tuhan memulihkan kita, segala ketakutan, segala kekhawatiran. Istri saya itu Bapak Ibu waktu dia hamil kembar 3 itu dari sini sampai sini penuh Pak. Jadi kalau dia tidur, bangun itu harus saya bantu angkat Pak. Itu luar biasa Pak. Di situ saya berdoa, saya nggak pasang target tapi cukup lama saya berpuasa itu Pak. Setiap pagi saya punya komit, setiap jam 5 sore saya buka puasa. Pagi-pagi 3:30 saya sudah bangun, sudah pujian penyembahan, baca Alkitab, terus ngoceh terus Pak. Dengan Tuhan itu saya ngomong terus. Siang orang makan dapat mobil ya. Artinya sangat diperhatiin lah gitu. Jadi, nah cuman yang saya lihat ya, saya waktu itu pas tahun 98 bulan Mei anak saya lahir. Lagi bakar-bakar Jakarta Pak. Jadi waktu itu anak saya ini karena 3 beratnya kurang Pak. Jadi kalau normal 1 anak 1 inkubator, ini 1 anak 1 inkubator untuk 3 anak. Cuman kelebihannya kaki tangan goyang terus nggak bisa diam. Jadi dokter bilang ini luar biasa Pak, sehat sekali, dia bagus karena gerak terus. Cuman kurang berat, makanya Bapak harus cari susu, saya lupa merek apa untuk naikin berat badan. Setelah itu kita kembali lagi ke susu yang semula katanya gitu. Dan
Tapi di saat saya melangkah di Jakarta itu kan sangat mengerikan juga Pak. Di situ baru saya rasakan yang namanya jangan takut, itu saya baru rasakan. Saya itu merasa kayak saya itu jalan di awan-awan gitu loh Pak. Luar biasa Pak. Dan saya juga pernah merasa takut sampai kayak dulu waktu saya kerja di yayasan itu, bos saya ini kan dia kadang-kadang telat gaji sampai 3 bulan. Karena dia jarang datang, otomatis semua karyawan kan serang saya gitu Pak. Jadi waktu itu saya juga tidak punya hikmat yang benar. Bos saya telepon saya, Lukas kasih tahu mereka aja, bilang mau kerja apa enggak. Saya datang lagi, saya ngomong seperti apa yang bos saya katakan. Mau kerja apa enggak? Langsung diambil celurit Pak, taruh di leher sini. Saya sebenarnya pengen mau lari Pak, tapi mau lari kemana? Ini copot ini kepala Pak. Di situ saya baru tahu, wah takutnya itu luar biasa loh Pak. Jadi saya pernah rasa takut sampai benar-benar mau kencing celana pernah. Saya pernah rasa tidak merasa takut itu luar biasa. Saya juga pernah merasakan. Jadi benar Gondol Gusti tadi ya, kalau saudara berpegang sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia akan nyatakan diri kepada saudara. Jadi disitulah Tuhan menemukan murid-murid ini. Makanya ada satu judul lagu pop Ambon itu, judulnya Hilang. Salah satu kata-kata di situ dikatakan bahwa kasih itu menyembuhkan luka. Pernah dengar kan lagu itu? Kan cukup populer ya, Hilang. Nah, kasih itu menyembuhkan luka. Jadi Tuhan datang menemukan mereka tuh dalam keadaan mereka sebenarnya Tuhan bisa marah mereka karena saya suruh tunggu di sana, kenapa kamu ada di sini kan begitu ya? Tapi Tuhan enggak. Malah Tuhan tanya, kalau bahasa hari-hari kan bisa aja, lu punya duit enggak? Ada beras di rumah enggak? Urusan begitu tuh Tuhan tanyakan Pak. Jadi Bapak Ibu enggak usah terlalu ribet dengan hidup. Anak baru TK pikirnya nanti bagaimana 10 tahun anak saya kuliah. Hari ini persoalan hari ini cukup hari ini. Besok punya kesusahan sendiri. Lusa punya kesusahan sendiri. Hidup untuk hari ini aja, kita diberi kuasa untuk hidup hari ini aja. Hidup hari esok belum tentu, hidup apa mati belum tahu Pak. Hari ini saja. Makanya tiap hari punya rancangan yang berbeda-beda. Tapi kalau hari ini kita ditolong Tuhan, percayalah besok dia pasti Allah yang sama. Karena dia tidak pernah berdusta Pak. Dia bersumpah demi dirinya sendiri bahwa dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Pegang aja janji itu. Tapi ingat, jangan lupa kesetiaan juga penting, ketaatan itu penting. Nah jadi waktu dia menemukan mereka cuma satu kata ulang-ulang, dia berulang-ulang. Kerajaan Allah, kerajaan Allah. Menurut Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah itu kan bukan soal makanan dan minuman, ya. Enggak ada urusan sama teh manis, es teh manis Pak. Kerajaan Allah itu berbicara kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Lalu ayat 18 bilang, barang siapa yang melayani Tuhan dengan cara ini, melayani dengan benar, melayani dengan sukacita, melayani dengan apa lagi tadi? Damai sejahtera, jadi tidak mengeluh-mengeluh gitu ya. Melayani aja begitu. Dia akan berkenan di hadapan Bapa dan dihormati orang. Jadi kalau saudara tabur dengan baik, tidak minta penghormatan, penghormatan itu akan datang sendiri Pak. Jadi nggak usah, kenapa ribut-ribut di gereja ini? Karena itu banyak faktor Pak. Karena saya cukup lama di penggembalaan, saya juga tahu ada yang masalah uang lah, ada masalah ya pingin dihormati lah, ada masalah macam-macam Pak, macam-macam. Karena motivasinya miring Pak. Makanya karena motivasi miring, jalannya itu seperti kata-kata mereka itu seperti ibu naik motor, sen kiri belok kanan. Iya kan? Ngomong ke sana maksudnya ke sana, padahal Alkitab bilang ya, tidak bilang tidak. Selebih itu semua dari setan. Makanya kalau mau langgeng di dalam Tuhan, lurus aja Pak. Ada amin Bapak Ibu ya. Sakit itu wajar karena kita masih punya daging, kalau dicubit juga pasti sakit. Tapi kalau kita punya keintiman dengan Tuhan, itu ada kekuatan yang luar biasa yang bisa kita lewati. Jadi saya sudah cukup mengalami di tempat pelayanan itu luar biasa. Malah ada preman juga dalam gereja, pernah saya mengalami itu. Makanya tapi saya bersyukur ya, dari pengalaman itu saya belajar. Jadi hari-hari ini ingat, Tuhan setelah hubungan dipulihkan,
Dia juga datang untuk menguatkan mereka, jangan takut, jangan khawatir, jangan putus asa. Aku ada beserta kamu dimanapun kamu ada, Tuhan tetap beserta kita. Nah, ini berita terakhir yang tidak kalah dahsyat ya. Setelah kita dipulihkan hubungannya, setelah kita dikuatkan di dalam Tuhan, ini pesan terakhir waktu dia mau naik ke sorga. Markus 16 ayat 15 sampai 17, tolong dilihat. Markus 16. Markus 16 ayatnya 15, 16, 17. Nih. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Nah, ingat perintah Tuhan itu selalu disertai dengan kuasa. Penyertaan Tuhan itu perintah itu selalu datang itu dengan penyertaan Tuhan. Jadi kalau kita penginjilan itu bukan untuk menolong Tuhan, ingat. Kita menginjil cari jiwa supaya kita ditolong Tuhan. Jangan sampai kita hidup 70 tahun, 60 tahun, pulang gak bawa satu jiwa pun. Terlalu. Ada amin Bapak Ibu ya? Ya minimal satu aja supaya pada saat saudara pulang, minimal saudara dapat kantau dari Tuhan. Tahu kantau? Hepeng. Di surga tuh gak ada uang. Maksudnya tuh saudara dapat piala, dapat hadiah dari Tuhan. Karena ini orang yang memenangkan jiwa. Benar Pak ya? Jadi kalau bisa tuh pulang itu ada hadiah Pak. Hadiah apa? Jiwa. Kita kalau tiap minggu tema khotbah A, B, C, D, F sampai Z. Intinya cuma satu. Pergi. Jadikan semua bangsa. Intinya tuh. Sampai ada orang bilang begini. Tuhan itu kalau dibelah hatinya. Yang kelihatan cuma jiwa-jiwa. Saking dia sangat mengasihi jiwa-jiwa sampai ada perumpamaan. Kalau 1000 kambing ada satu hilang, dia pergi cari yang satu itu. Berarti sangat sayang kepada jiwa-jiwa. Apapun agama orang itu, apapun suku bangsa orang itu, Tuhan sangat mengasihi mereka. Jadi keselamatan ini bukan untuk kita makan sendiri, tapi kita harus berbagi. Karena kita sudah dapat, karena Alkitab bilang kamu juga harus bersaksi tentang aku. Karena kamu telah melihat. Jangan sampai kita cari Tuhan karena sudah makan roti. Saya percaya Tuhan karena saya lihat mujizat saja. Terus nggak ngapa-ngapain. Ingat, saudara mau menginjil itu saudara nggak usah terlalu yang harus pikir yang berat-berat. Cerita aja apa yang Tuhan lakukan buat saudara. Saudara mengalami perubahan apa setelah saudara percaya dalam Tuhan, itu aja saudara saksikan. Tuhan saya mengubah saya luar biasa. Dulu saya pemabuk, saya pencuri, saya suka main bla bla bla. Tapi sekarang lihat Tuhan ubahkan saya. Itu aja, selebih urusan Tuhan. Yang bikin orang percaya bukan kata-kata kita Pak, karena Roh Kudus. Nah luar biasa kita, saya yakin sekali kita ini sudah pasti mampu. Karena di dalam kita ini ada Roh Kudus. Nah Roh Kudus di zaman perjanjian lama, kalau saya istilahkan begini, setiap kali Allah itu setelah proyek selesai Roh Kudus keluar, dia biasa lagi. Tapi sekarang 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, di dalam kamu ada roh yang besar, lebih besar dari roh yang ada di dunia sana. Jadi kalau kita sudah percaya Tuhan, masih kena santet, masih kena opo-opo, saya cuma mau bilang Anda nggak serius di dalam Tuhan. Karena kalau sudah kita di dalam Tuhan, dipastikan aman 1000% Pak. Ada amin? Itu satu kekuatan kita Bapak Ibu. Jadi pegang. Luar biasa kan? Daud aja pernah ngomong kan, dari aku muda sampai aku tua, belum pernah aku melihat anak cucu orang benar hidup meminta-minta roti. Untuk urusan begitu saja, dia nggak akan tinggalkan saudara. Apalagi kalau saudara pergi untuk mencari jiwa bagi Tuhan, saudara pasti akan dibela Tuhan. Amin. Bahkan jangan takut segala macam. Dulu waktu saya di Jakarta, waktu sebelum COVID, dari gereja lokal kami itu setiap Sabtu selalu turun. Tukang gorengan, tukang apa kita injili Pak.
Nah di situ baru saya kaget juga, ternyata ada banyak faktor ya yang bisa kita dengan gampang dapat jiwa ya. Jadi ada orang yang benar-benar mengalami mujizat Tuhan, tapi ada juga orang dalam penginjilan itu kadang-kadang kita juga perlu keluarin kantong sendiri kan gitu kan. Nah dan jadi saya melihat luar biasa Pak. Tapi kalau kita bisa menangkan satu jiwa aja, sukacitanya tuh luar biasa. Ada amin Bapak Ibu? Mau bawa jiwa bagi Tuhan? Ya, jadi jangan takut, dimulai dengan berdoa dulu ya. Sasaran tembak saudara, siapa yang saudara mau bawa kepada Tuhan, saudara doakan. Nah, saya percaya Tuhan pasti menolong saudara. Jadi apa yang saya bahas tadi ini, ingat Tuhan sudah melakukan banyak hal untuk kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 12 bilang begini, kalau engkau percaya kepadaku, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang pernah aku lakukan, bahkan jauh lebih besar daripada itu karena aku pergi kepada Bapa. Kuasa itu dilimpahkan kepada gereja. Pada saat gereja ini penuh dengan Roh Kudus, dia akan menjadi luar biasa. Jadi ingat, saudara doa tidak perlu diwakilkan, saudara sudah punya kuasa. Ya, saudara sudah harus membangun hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, Tuhan menemukan saudara untuk menguatkan, memulihkan setiap hari. Ingat, kalau punya kesaksian dalam Alkitab, satu saat ada orang datang berikan persembahan, Tuhan berdiri di situ, dia lihat. Dia tidak lihat siapa yang kasih 100, siapa yang kasih 2000, enggak begitu. Cuma dia lihat, terus dia bilang, ada salah seorang yang mau memberi, dia bilang, kamu taruh dulu persembahan di situ, kamu balik dulu. Kalau ada barang sesuatu di hatimu, selesaikan dulu dengan saudaramu. Setelah itu baru kamu balik memberi. Artinya, kalau jangankan pelayanan Pak, untuk mau datang sama Tuhan ibadah minggu aja, nggak usah melayani, datang aja. Kalau kita hati nggak benar, itu juga penghalang besar Bapak Ibu. Apalagi yang sudah melayani, masih benci dengan orang tapi di mimbar berdiri, itu nggak bagus. Makanya harus bersih, hati ini harus dijaga. Saudara pasti disakiti, itu pasti, tapi bersama dengan Tuhan saudara diberikan kemampuan. Amin. Supaya kita tuh bisa terbang tinggi saudara. Ada amin. Ada banyak kesaksian lagi yang secara manusia saya pikir kayaknya aneh buat saya, tapi Tuhan lakukan itu banyak hal yang saya alami. Cuman menurut waktu masih bisa 2 jam lagi Pak. Nah jadi yang tadi ya, ingat nomor 1 apa yang dipulihkan? Hubungan sudah dipulihkan. Bapak-bapak besok pagi bangun ya. Bangun lebih duluan Pak. Jangan istri duluan, bapak duluan Pak. Bangunin istri-istri, bangunin anak-anak Pak. Belajar Pak, belajar. Orang gak bisa bangun pagi sebenarnya itu kebiasaan Pak. Kalau saudara terbiasa, saya ini mau tidur jam berapapun tetap 3:30 itu udah bangun. Udah gak bisa tidur lagi. Gak tahu faktor umur atau apa, gak tahu, pokoknya udah begitu. Karena sudah dari dulu tuh sering begitu. Terus yang kedua, dia datang, dia mengajarkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Dia menabur, dia tidak pernah pukul pakai tongkat, tapi dia selalu memberikan kasih. Kasih itu menyembuhkan luka Bapak Ibu. Kalau dipukul lagi pakai pentong, malah tambah orang tambah kabur karena luka ya. Tapi Tuhan luar biasa. Semua datang, dia datangin dan semua pulih. Saudara bisa lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 2, waktu Petrus yang tadinya penakut sempat menyangkal Tuhan, begitu dia dipulihkan, khotbah nggak panjang-panjang Pak, 3.000 orang bertobat Pak. Ada amin? Apakah cuma Petrus bisa, saudara kita nggak bisa? Mungkin kita nggak sampai 3.000, minimal ada sesuatu yang kita harus buat sama Tuhan. Amin? Lalu yang ketiga, ini penting sekali karena perkataan ini dia sampaikan pada saat dia mau pergi. Kalau orang tua kita mau mati kan dia suruh semua kumpul kan? Benar nggak Bapak Ibu? Tinggal di Amerika pun harus pulang karena mau dengar kata-kata terakhir. Begitu sampai di rumah bapaknya bilang, tanah yang lapangan bola di belakang jangan dijual ya. Itu bukan punya papa gitu. Enggak, maksudnya kalau saudara lihat dalam satu Raja-Raja pasal 2, waktu Daud mau mati kan dia panggil Salomo kan, sini nak, papa ini sudah punya perjanjian dengan Tuhan. Tuhan bilang kalau anakmu laki-laki hidup dengan benar di hadapanku, kerajaan ini akan tidak terpecahkan.
Tapi anak ini dasar. Pertama dia dengar nasihat papanya, dia sungguh-sungguh cari Tuhan. Dan pada saat dia melekat sama Tuhan, dia diangkat tinggi kan. Luar biasa, kaya sekali, tampan, wah luar biasa. Tapi begitu di hari tua, Pak, berapa istri? 700. Iya kan ya? Gundiknya? Jadi kalau 1000, kalau satu orang jatah satu malam satu, sampai 1 tahun pun belum beres itu persoalannya, Pak. Nah, tapi begitu dia tua, Pak, dia pakai tongkat, ditarik-tarik sama istrinya, dipersembahkanlah dia kepada Allah-Allah lain, Pak. Akhirnya sebenarnya Tuhan mau hapuskan, tapi Tuhan sudah terlanjur janji dengan bapaknya. Jadi karena bapamu, aku masih ingat keturunan ini gitu. Makanya luar biasa Daud itu ya. Nah, jadi ingat, itu aja yang saya bisa bagikan buat Bapak Ibu.